Ada dua hal yang menurut kami penting untuk disampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan media. Yang pertama adalah soal masukan dari masyarakat kepada kami mengenai dugaan adanya kegiatan atau gerakan atau aktivitas yang kemungkinan tujuannya adalah menggagalkan pemilu 2024. Yang kedua, kami akan menyampaikan outlook atau garis besar potensi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematif dan masif. Ya, yang pertama dulu ya, teman-teman ya. Dalam beberapa hari ini kami mendapat masukan dari masyarakat yang mendeteksi adanya rencana atau potensi untuk menggagalkan pemilu 2024. Rencana penggagalan itu dilakukan setidaknya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah penyebaran koran gelap Achtung yang sangat masif di berbagai kota besar yang isinya adalah fitnah. Nah, ini korannya. Ini udah 2-3 hari beredar, teman-teman. Ya, udah ya. Isinya confirm fitnah. Misalnya ini soal inilah penculik aktivis 98 ya. Inilah korbannya. Ini gambar Pak Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo di fitnah sebagai penculik. Padahal kalau kita bicara soal penculikan ya, tuduhan kepada Pak Prabowo, ada setidaknya 4 fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan aktivis 98. Yang pertama, tidak ada satu keterangan saksi pun dalam persidangan tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah, arahan atau permintaan dari Pak Prabowo untuk melakukan penculikan tersebut. Yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep/03/8 Romawi 1998/DKP dengan terperiksa Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto bukanlah merupakan putusan pengadilan dan juga bukan putusan lembaga setengah peradilan. Itu sifat putusannya pun hanyalah rekomendasi dan ini bisa dilihat di akhir dari keputusan tersebut. Yang ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie yang merupakan panglima tertinggi TNI waktu itu adalah memberhentikan Pak Prabowo secara hormat dengan menghargai jasa-jasa dan pengabdiannya selama bertugas di TNI. Dan yang terakhir yang terpenting menurut saya adalah sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006 Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung. Padahal menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari. Jadi itu. Nah, lalu yang kedua yang disampaikan masyarakat kepada kami dicurigai sebagai gerakan untuk menggagalkan pemilu adalah adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM, menangkap para pelanggar HAM. Kalau kita lihat isunya sih standar-standar saja, tetapi ini tidak masuk akal dan kita tahu di era pemilu ini kan sangat sensitif. Ketika ada yang melakukan demonstrasi misalnya, tentu akan memancing reaksi dari pihak-pihak yang lain. Misalnya ada yang menuduh ini terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif.
Padahal sebagian masyarakat lain menganggap tidak terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif. Tentu kami khawatirkan bisa terjadi benturan yang pada akhirnya menyebabkan situasi menjelang pemilu tidak kondusif dan akhirnya bisa saja ya terjadi chaos dan kegagalan. Ya. Juga terkait misalnya seruan untuk menangkap pelaku pelanggaran HAM. Memang itu normatif dan Pak Prabowo bukan pelanggaran HAM. Tetapi narasinya ya bisa dibelokkan dan kemungkinan besar dibelokkan untuk memfitnah salah satu atau pihak-pihak yang berkontestasi. Dan ini tentu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berpendapat sebaliknya bahwa tidak ada kontestan dalam pemilu ini yang melanggar HAM. Nah, lalu yang ketiga, ya, adanya narasi yang seolah-olah mencoba membenturkan antara prajurit TNI, anggota Polri, dengan masyarakat sipil. Kita tahu misalnya kasus, ada beberapa kasus ya terjadi sedikit insiden ya, yang sebetulnya kalau di luar pemilu itu hal yang ya bisa terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana penindakannya. Ya, konflik masyarakat ya, kejadian masyarakat dengan anggota aparat penegak hukum itu bukan hal yang tidak pernah terjadi. Kalau toh terjadi, yang penting bagaimana penanganannya. Kita lihat ya, KSAD sudah tegas menindak semua oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Tetapi ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini, ya kan, seolah-olah TNI secara sistematis berpihak pada satu pihak dan mengintimidasi pihak yang lain, ya. Lalu ada juga ya yang terakhir, narasi untuk menunda atau menghentikan bantuan sosial. Nah, ini saya mendapatkan reaksi yang keras sekali di masyarakat, di dapil saya terutama, dan dapil kawan-kawan yang hari ini kami semua para calon anggota legislatif dari paslon 2 ya turun ke masyarakat. Kami mendapat reaksi keras bahwa itu Pak, kok ada usulan bansos ya, bantuan sosial ditunda atau dibatalkan. Apa kaitannya dengan pemilu? Ada atau tidak ada pemilu ya, yang namanya bantuan sosial itu kan memang sudah diprogramkan dan itu haknya masyarakat. Nah, kalau memang sampai tertunda apalagi dibatalkan, saya pikir reaksinya akan sangat keras dari masyarakat dan pertaruhannya tentu keberlangsungan pemilu yang kita inginkan secara damai bisa tidak terwujud. Nah, ini teman-teman, saya garis bawahi, ini dugaan yang tapi tetap perlu kita antisipasi bersama-sama ya. Kontestasi pemilu ini boleh kita berbeda pilihan, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kita konsentrasi saja ya, memenangkan paslon masing-masing, nanti hasilnya kita serahkan kepada rakyat. Nah, berikutnya Bro Fritz ya, Siregar. Nah, ini Pak Ali Lubis, ini Fritz Siregar akan menyampaikan outlook ya, dugaan potensi kecurangan terstruktur sistematis dan masif pada pemilu 2024 ini. Monggo Pak Fritz. Baik, Bang Habib, terima kasih kawan-kawan media yang kami hormati. Kalau kami menemukan ada beberapa dugaan penyalahgunaan kewenangan yang sangat berpengaruh yang dapat menimbulkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ada beberapa hal yang kami temukan yang tidak akan saya sampaikan semuanya, nanti akan sebagian disampaikan oleh Bang Ali dan sebagian akan juga dapat teman-teman akan terima setelah konferensi pers ini berlangsung. Salah satu potensi kecurangan TSM, satu misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam.
Kami melihat ini berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenkopolhukam dalam kepentingan sebagai cawapres. Teman-teman, saya rasa kita semua sudah tahu, Undang-Undang Pemilu telah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menerima segala bentuk laporan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etika, ataupun pelanggaran lainnya, dan semuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan aturan pelaksanaan lainnya. Pada saat adanya pembukaan posko pengaduan di kantor Kemenkopolhukam, bukan saja merupakan menimbulkan sebuah tidak melaksanakan Undang-Undang 7 2017 terkait Undang-Undang Pemilu, tetapi adanya dugaan penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga tahu bahwa Menteri Hukum HAM dan juga merangkap sebagai bagian daripada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dengan jabatan sebagai Dewan Penasehat serta kader dari APDIP. Pada persidangan tanggal 21 November 2023, anggota fraksi Komisi 3 Pak Wihadi Wianto menyampaikan bahwa ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan untuk memenangkan salah satu capres. Oleh karena itu, kami melihat bahwa perlu adanya dugaan terkait dengan urgensi pergantian kepala lapas menjelang pemilu 2024. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti agar hal tersebut tidak terjadi. Kami melihat juga ada beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh PJ Bupati untuk mendukung salah seorang calon presiden. Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani misalnya, dalam acara pada bulan tanggal 8 November 2023, ikut melepas para pekerja migran di Indonesia dengan memberikan ataupun dengan mengajak Pak Capres nomor 03, Pak Ganjar Pranowo. Perlu dipertanyakan apa kapasitas Pak Ganjar untuk dapat sebagai Capres 03 untuk memberikan pengarahan kepada para pekerja migran yang akan berangkat dan bagaimana posisi daripada Pak Beni Ramdhani sebagai Kepala BP2MI. Yang berikutnya kami juga bisa sampaikan bahwa adanya dugaan Pak Muhammad Iskandar melibatkan tenaga pendamping desa untuk terlibat dalam launching 1 juta jubir desa yang tergabung dalam barisan relawan desa Anies Muhaimin, yang secara terang-terangan para tenaga pendamping profesional desa di media sosialnya memposting telah mengikuti launching 1 juta jubir desa tersebut di Wiladadita, Cibubur, Kamis pada tanggal 7 Desember 2023. Bahkan ada salah seorang sekretaris desa yang merangkap sebagai tenaga profesional pendamping desa memposting kegiatan 1 juta jubir desa di akun Facebooknya. Kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa, disebutkan tugas pendamping desa adalah memberdayakan masyarakat desa dan peningkatan sumber daya desa, bukan menjadi jubir desa ataupun membantu pemenangan paslon tertentu. Itu sebagian daripada outlook potensi kecurangan yang terjadi pada tahun 2023, dan kami bisa melihat bagaimana itu juga berpotensi kecurangan terjadi pada pemilu pada saat proses yang akan berlangsung mendekati 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Silakan Bang Ali. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi disampaikan ada beberapa PJ Bupati yang diduga ikut mengkampanyekan dari salah satu paslon. Nah, yang pertama saya sebutkan ada itu PJ Bupati Muna Barat, itu Saudara Bahri. Kami menduga Saudara PJ Bupati ini ikut melakukan kampanye bakal calon presiden nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo, dan ada satu calon anggota DPD RI Laode Umar Bonte kepada masyarakat. Nah, hal mana diketahui Saudara Laode Umar Bonte ini adalah ketua relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
yang bernama RGP atau Relawan Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya itu juga ada PJ Bupati Cilacap. PJ Bupati Cilacap ini kami menduga dia memperagakan pos 3 jari begini dengan slogan kancing merah pada beberapa acara kegiatan dinas. Dan adanya dugaan pembagian beras kepada masyarakat dengan logo kantong beras berlambang 3 jari yang bertuliskan kancing merah serta tulisan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Saudara Taufik Nur Hidayat yang diketahui juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai PDIP. Nah, selanjutnya ada juga Bupati Sorong yang kemarin udah rame ya, yang ditangkap KPK juga ada. Terus selanjutnya ada PJ Bupati Kampar, itu Saudara Muhammad Firdaus. Jadi terkait PJ Bupati Kampar ini kami menduga Muhammad Firdaus diduga tidak netral menjelang pemilu 2024, yaitu menurut informasi yang kami terima, Saudara Muhammad Firdaus diduga meminta para kepala desa di wilayahnya, yaitu di Kampar, untuk mendukung paslon nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta memilih calon-calon legislatif dari partai pengusung nomor urut 1 yang merupakan kerabatnya. Jadi itu tambahannya ada beberapa PJ kepala daerah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya. Saya Pak Irfan dari Deadline. Pakai mic. Izin Pak, mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal koran atung itu kan tadi disebutkan bahwa beredar di kota-kota besar ya Pak? Iya. Itu mungkin bisa disebutkan di kota mana saja. Yang kedua, apakah dengan temuan ini TKN akan melaporkan sebagai tindak pidana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah ada indikasi jika Black Campaign ini memang di-create atau dibuat oleh relawan paslon lainnya? Terima kasih Pak. Satu, di kota mana saja? Apakah kita akan melapor ke pidana? Apakah akan melapor Secara pidana tadi Mas ya? pelakunya? Kemudian Black Campaign siapa yang melakukan? Oke, ada tambahan? Ada lagi yang tanya? Pertanyaan? Saya Bang, izin Ya. Bang, Diana dari CNN. Iya, Temuan-temuan, tahu, Diana. iya Bang. Temuan-temuan tadi apakah sudah disampaikan ke Bawaslu? Kemudian yang kedua, melihat adanya temuan-temuan, kemudian tim dari TKN, kemudian TPN ataupun tim pemenangan lainnya ini kerap kali mengkritisi tindakan-tindakan yang dinilai ada tanda-tanda atau indikasi kecurangan pemilu. Mau minta nilai soal Bawaslu, kinerja Bawaslu sejauh ini, apakah memang kurang cepat tanggap sehingga TKN harus mengungkap dulu kepada publik, lalu kemudian diberikan sikap atau tanggapan oleh Bawaslu? Silakan Bang, makasih Bang. Oke ya, Diana. Kepada nilai. Yang pertama ya, brother dari IDN. Apa nih, TV One mau nanya? Ada satu lagi biar pas 3. Ya. Ya lah. Mestinya 2 aja ini di paslon 2 ini, tapi nggak apa-apa lah. 2,5 ini. Waduh, siap. Iya, iya. Mungkin lebih ke berkaitan ke isu aja sih, sedikit Ya. aja Pak. Jadi mungkin kalau tadi kan disampaikan ada beberapa indikasi pelanggaran yang Ya. ditemuin sama Ya. tim TKN sendiri yang mau dilaporin Ya. begitu di tahun 2024 ini. Nah, kalau dari outlook atau dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, kira-kira apakah dengan demikian membuat TKN tetap optimistis soal satu putaran? Optimis satu putaran. Oke. Makasih Ya, Bang. saya tanggapi dulu ya, ntar kalau mau nambahan dari Pak Frits maupun Pak Ali. Yang pertama di kota mana saja, setidaknya ini kemarin kami dapat info, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Riau. Riau itu Pekanbaru ya. Aceh juga, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Riau, Aceh. Sumut ada ya? Ada nih. Ya, Sumatera Utara lagi barusan masuk. Berarti di kota-kota yang kantong suaranya Pak Prabowo di Pilpres 2019 ya Bang? Saya nggak ngerti, yang jelas di kota-kota itu, ya. Lalu apakah sudah melapor? Ini sudah banyak yang melapor di daerah masing-masing, ya. Tapi bukan bagian resmi dari TKN. Kami sementara memantau dulu dalam 1-2 hari setelah mengkompilasi, ya, mengumpulkan semua bukti, kami akan melaporkan secara resmi ini. Lapor kemana? Ke Baris Krim, karena ini pidana ya.
murni pidana, nggak ada kaitannya dengan pemilu dalam konteks penegakan hukumnya. Ini murni pidana. Terduga pelaku, wallahu alam bisawab, tidak tahu, tidak diketahui, dalam lidik. Nah itu bahasanya itu kalau kita ke kepolisian, dalam lidik pelaku. Kemudian sebagian besar temuan ini ya, ada yang sudah dilaporkan, ada yang belum, dan ada yang sedang. Tapi poinnya gini, kalau kita bicara tentang TSM, itu kita tidak sekedar bicara kasus per kasus, tapi kumpulan dari kasus. Coba Anda cermati, yang kita laporkan ini adalah tindakan yang menimbulkan kerugian secara masif. Misalnya PJ Bupati, dia kan punya struktur. Jadi yang kita laporkan misalnya bukan orang pasang baliho di taman, kan melanggar pergub itu. Bukan orang kampanye di masjid, bukan itu. Tapi semua yang ada di sini ya kan adalah yang kami anggap berpotensi sebagai bagian dari kecurangan yang TSM. Nah, untuk kasus-kasusnya kayak yang ini di Majalengka ya. Kalau teman-teman googling itu sudah diputuskan terbukti oleh Bawaslu. Lalu disebut melanggar pasal 283 ya. Kemudian yang di Sorong, saya tadi pagi sudah baca ya pernyataan saudara Rahmat Bagja, fakta integritasnya terbukti ya, tapi bentuk output dari Bawaslu rekomendasi ke Komisi ASN kalau nggak salah begitu ya. Lalu apalagi banyak ya, tapi banyak juga yang sedang kita proses. Nah, kinerja Bawaslu, Diana ya, Bawaslu selama ini menurut kami baik ya. Cuma memang Bawaslu ini kan sekarang yang paling seksi. Selalu dicurigai. Kami curiga Bawaslu lambat, paslon 1 curiga Bawaslu lambat, paslon 3 juga demikian. Tapi sumber daya mereka sekarang kami akui jauh lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya apa yang kami kritisi adalah seharusnya ya komisioner Bawaslu itu berbicara melalui putusan, tidak menyampaikan pendapat, apalagi pendapat orang per orang yang belum melalui rapat di internal kepada media, karena akan bisa menimbulkan kesesatan opini di masyarakat. Jadi jangan berpendapat lah, namanya komisioner Bawaslu. Kalau ada putusan, tinggal putusannya saja disebarluaskan. Apakah tetap optimis kita bisa menang satu putaran? Ya. Kalau Anda tanyakan ini ketiga paslon yang surveinya 21% pun tetap optimis. Masa kami nggak optimis? Ya. Tentu kita berikhtiar, kita berupaya, dan kami yakin kalau kita sudah berupaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pastilah ya akan memberikan takdir yang terbaik pada kita. Mungkin itu. Mau nambahin soal satu putaran tadi, ini kan ada skema misalnya 2 putaran. Sehat dari Metro Bang. Jadi kan tadi optimis 1 putaran, tapi misalnya 02 ini lanjut ke putaran kedua. Nah ini otomatis akan ada koalisi yang terpecah. Udah ada komunikasi belum sih Bang sama mungkin partai lain yang mungkin omongannya nanti putaran kedua mau gabung sama paslon 02? Atau kalau misalnya ternyata nanti 01 dan 02 ini malah gabung kekuatan gitu untuk melawan 02, nah ini jadi gini, strategi gimana? Sudah dapat poinnya ya. Komunikasi dengan rekan-rekan di paslon 1 dan paslon 2 terus berjalan ya. Apalagi mereka juga sebagian sahabat-sahabat kami yang kebetulan sama-sama di parlemen, di DPR. Ya, cuma kami juga saling menghormati ikhtiar masing-masing untuk menang. Konsentrasi masing-masing pihak untuk menang dulu, memenangkan paslonnya masing-masing sekarang ini. Nah, itu kepada elit ya, kepada pengurus koalisi, pengurus partai. Bentuk komunikasinya seperti itu. Tapi kami juga menyampaikan komunikasi kami kepada masyarakat akar rumput. Nah, kalau kepada masyarakat akar rumput kami sampaikan rasionalisasi. Hampir semua lembaga survei
menyampaikan hasil surveinya bahwa Prabowo Gibran unggul telak di putaran ini, ya. Bisa 20% lebih keunggulan dengan kompetitor terdekat. Lalu di putaran kedua, kalau memang nggak sampai 50%, disebutkan Prabowo Gibran unggul cukup telak jika melawan Pak Anies, unggul cukup telak ketika melawan Pak Ganjar. Kalau surveinya indikator Pak Burhan, kami sama-sama di angka 58%. Sementara di kubu sebelahnya 20 sekian persen. Artinya, di grassroots, di akar rumput masyarakat, ada sebagian masyarakat yang saat ini mendukung Pak Anies, tetapi dalam hatinya ada Pak Prabowo juga. Orang-orang ini mencadangkan Pak Prabowo jika di putaran kedua Pak Anies nggak lolos. Ya. Begitu juga ada sebagian masyarakat yang saat ini mengatakan akan memilih Ganjar, tetapi mencadangkan hatinya untuk Pak Prabowo apabila Pak Ganjar tidak lolos ke putaran kedua. Dengan analisa bahwa mau satu putaran atau dua putaran sama-sama Pak Prabowo yang menang, kami menawarkan rasionalisasi kepada orang-orang ini, ya, kenapa nggak milih Pak Prabowo sejak putaran pertama, gitu kan? Sehingga secara objektif, ya, sekali putaran itu kan yang normal, yang lebih baik, ya. Kalau bisa sekali putaran, kenapa nggak sekali putaran? Ini ibaratnya gini teman-teman, pengaturan sekali putaran atau dua kali putaran dalam konstitusi kita maupun undang-undang pemilu, yang normal itu kan sekali putaran. Kayak main bola, waktu normalnya itu 90 menit. Kalau 90 menit nggak kelar, maka lanjut extra time 2 kali 15 menit, ya. Kalau di bola bahkan ada adu penalti. Begitu juga di pemilu, ya. Di ketentuan pemilu 6A kalau nggak salah ayat 3, sekali putaran. Kemudian kalau tidak mencukupi 50% dan 50% di 50% di 20% di setengah provinsi, ya kan, bisa lanjut ke putaran yang kedua. Artinya dalam konstruksi undang-undang kita merencanakannya satu putaran. Tapi kalau persaingannya terlalu ketat sampai tidak ada yang lebih dari 50%, maka ada 2 putaran. Kurang lebih begitu. Jadi secara nilai, ya, sekali putaran tentu lebih bermanfaat daripada 2 kali. Bukan berarti 2 kali putaran lebih buruk, gitu kan. Makanya secara demokratis, ya, yang kami lakukan ini kan dengan jalan-jalan demokrasi, ya. Secara demokratis kami tawarkan kepada para pemilih yang sekarang mungkin di hatinya, ya, 75% Pak Anies, 25% Pak Prabowo, gitu kan. 75% Pak Ganjar, 25% Pak Prabowo. Ya udahlah, Pak Anies orang baik, ya, tokoh terbaik bangsa. Pak Ganjar juga orang baik. Tapi sekarang presidennya Prabowo dulu aja. Nah, kurang lebih begitu bentuk komunikasi kami. Ya, ada tambahan lagi, teman-teman? Ya, bro, silakan, bro. Izin Pak, saya Fadlan dari Kumparan, menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan 30 kades di Maluku dan Ambon itu kan sempat bertemu dengan cawapres Mas Gibran. Dan ini diperiksa oleh Bawaslu karena pertemuan tersebut dengan cawapres Mas Gibran ini. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan dari TKN sendiri perihal kedekatan dari paslon 01 dan juga paslon 03 begitu. Makasih. Ya, yang pertama, rekan-rekan, ya, kejadian di Maluku itu kan kita belum jelas, ya. Kami juga sedang turunkan tim. Sebenarnya ada gradasi kenetralan yang beda antara kepala desa dengan TNI Polri. Secara umum kita bilang sama-sama netral harusnya. Tetapi TNI Polri, ya kan, gradasi kenetralannya lebih tinggi. Mereka bahkan tidak punya hak pilih. Nah, kalau kepala desa masih punya hak pilih. Dalam kondisi mereka punya hak pilih itu, maka katalisatornya, ya, penilaiannya adalah apakah mereka membuat kebijakan
yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Itu ukurannya, bukan hadir atau tidak hadir. Kalau hadir tanpa pakai atribut, ya kan ya. Ya menurut saya kan Mas Gibran juga nggak tahu orang yang hadir ini siapa. Gitu. Jadi kalau kepala desa tetap punya hak pilih, Pak. Misalnya dia menggunakan hak pilihnya, apakah melanggar ini? Melanggar peraturan perundangan? Ya tentu tidak. Karena menggunakan hak pilihnya adalah hak dia sebagai warga negara. Nah lalu soal kedekatan komunikasi. Kalau saya cek tadi pagi dengan Ustadz Maman Imanul Haq, belum ada komunikasi secara operasional. Ya. Baru pemahaman secara umum saja. Itulah yang ada saat ini kami dengan kedua paslon tersebut. Ya. Sama-sama kami punya semangat untuk menjadikan pemilu ini damai, jujur dan adil. Nah itu komunikasi batinnya kami dengan paslon 1 dan paslon 3 terus berjalan hingga saat ini. Mereka juga sosok-sosok berintegritas ya yang sama-sama ingin menjaga pemilu ini gitu. Jadi kami santai-santai saja. Kalau ada yang membuat framing bahwa mereka berkomunikasi intens dan lain sebagainya. Ya, yang jelas komunikasi kami juga terus menjalin komunikasi dengan mereka. Mereka juga sahabat-sahabat kami. Ya. Oke, nanti kalau mau doorstop aja kali ya. Ini batuk nih. Minum dulu. Nyusu, minum susu. Cukup? Tambahan, Pak Fritz. Ya, terima kasih Pak Habib. Saya maunya menyampaikan bahwa dari kacamata pengawas pemilu, kan setiap tindakan itu kan harus dibuat dulu apakah ada sebuah hasil temuan. Habis itu Malah mati, Pak. Mati. Udah. Ini baterai ya. Ya itu. Hidup sekarang? Ya oke. Baik, dari kacamata pengawas pemilu kan ada tindakan, ada prosedur, tata cara mekanisme yang harus dilakukan. Setiap kejadian yang dilihat kan harus ada, pertama misalnya, apakah ada dugaan pelanggaran. Kemudian apakah ada sebuah proses klarifikasi. Kemudian apakah ada proses pemenuhan unsur. Baru kemudian setelah pemenuhan unsur akan ditemukan pelanggaran apa yang dilanggar. Apakah pelanggaran netralitas ASN, apakah pelanggaran pidana. Sebelum kesimpulan itu didapat, tidak dapat kita katakan bahwa seseorang itu telah melanggar. Tidak dapat kita katakan bahwa juga seseorang itu telah melakukan sebuah pelanggaran undang-undang pemilu ataupun pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi kami melihat di dalam konteks pengawas pemilu, sebelum seluruh kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat disimpulkan terbukti keterpenuhan pasalnya, tidak dapat kita katakan seseorang itu bersalah ataupun tidak bersalah. Dan dalam rangka untuk ajas praduga tidak bersalah, maka keterpenuhan unsur tersebut harus terpenuhi dahulu. Dan dalam konteks yang tadi Mas, bahwa dugaan pelanggaran tersebut kan harus diklarifikasi dulu Bang, sama pengawas pemilu setempat. Sehingga untuk dalam rangka untuk mengatakan dia itu telah melakukan sebuah dugaan pelanggaran atau tidak. Demikian Pak. Oke, cukup ya teman ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Siap, silakan. Iya bro ya. Luar biasa ada lo ini, sangat tertolong. Soal teknis. Tangcung. Siapa? Soal kepemiluan. Ini